Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya suka tes sama yang nggak punya rumah. Saya bilang, mana telunjuk? Terus telunjuknya saya pakai air. Kasih ke telunjuknya. Terus saya sentuh telunjuk tuh, dicas gitu. Ini telunjuk kan udah berenergi nih, makanya kita kudu salaman, cium tangan tuh sama para guru, karena memang beda. Ini beda nih. Yang nggak pernah megang mic, nggak pernah ngajar sama tangan yang megang, beda. Beda, feromonnya jauh. Saya sentuh telunjuknya tuh, deng. Ayo baca, Fatihah. Ini ada kebun, kasih umur. Bla 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 bla, Fatihah. Baca nih. Nah, energinya kan keluar nih, nyampe ke telunjuk dia. Terus saya bilang gini, kamu besok jalan pagi, lari pagi. Terus begitu ketemu rumah yang ente rasain demen, tunjuk. Ya Allah yang itu tuh, itu luar biasa itu. Gampang, kalian mau S2 di mana? Tunjuk aja. Nggak mungkin, kita nggak buang air kecil, nggak air besar. Nggak mungkin, kita pasti buang air kecil, kita pasti buang air besar. Kenapa itu tidak pernah dibawa ke Allah Subhanahu Wa Taala? Ya Allah, ini riadohku, ini amalku. Bilang kau terima amalku ini, Allah. Kasih aku anak keturunan, kasih aku jodoh, bayarin utangku, bikin aku bisa punya rumah, bikin aku bisa pergi haji. Sallu ala Nabi, Allahumma sholli wa sallim wa barik. Lalu masuklah kita kamar mandi dan kencing seakan-akan kita tahajud, kencing seakan-akan kita bersedekah, kencing seakan-akan kita kemudian menyantuni anak yatim. Keren tidak? Itu iya, tapi kemudian dari kita bekerja juga iya. Kan kita pengen lebih dari satu dapatnya. Tapi kalau cuma buat kaya, Pak, diam aja di rumah. Udah benar, dia angker. Saya saksinya. Angker nih hari. Kalau cuma judulnya pengen mobil doang, gak usah kerja, Pak. Sholat malam aja udah. Minta aja sama Allah. Dikasih. Orang diem bilang, aku turun ke langit dunia. Kamu mau minta apa? Aku datang. Kamu mau minta apa? Ayo, coba. Hah? Kalau cuma pengen kaya lah, pengen bangun rumah, pengen punya mobil mewah, pengen punya kemudian sepatu bagus, handphone bagus, notebook bagus, pengen punya modal usaha. Beneran, Pak. Tungguin Allah datang aja. Gak usah nyari-nyari. Allah pasti datang, Pak. Pengen kaya doang, Pak. Capek amat muter-muter. Saya 2003 berdoa sama Allah, buktiin hadis ini, doa aja sama Allah. Saya pengen punya pesawat, 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 mobil udah jajal dapat, rumah udah jajal dapat, pesantren udah jajal dapat, tanah di mana-mana. Sekali saya minta sama Allah tempat-tempat lebih tinggi daripada tingginya saya. Dan saya minta sama Allah, ya Allah saya pengen punya nih tanah di mana-mana. Begitu saya umumin pengen punya tanah di mana-mana, tuh tanah datang, Pak. Begitu ditumpuk tuh tanah lebih tinggi daripada tingginya saya. Iya begitu tuh sertifikat dari orang-orang pada termasuk hari ini kan saya juga dapat sertifikat nih. 5 hektar di Kota Mobagu. Ya kayak gitu modelnya. Begitu kita minta sama Allah, dikasih buat lebih tinggi. Kalau mau hebat, dijamin. Mobil roda 4 dilewati. Kita mundur bentar naik sepeda goes. Kita mundur sebentar naik motor BBM. Insya Allah Pak, nggak punya mobil. Karena sudah kita sedekahkan. Tapi, Masya Allah, karena yang disedekahkan, yang dipasang sebagai taruhan kepada Allah SWT, dan tidak pernah ini namanya taruhan, dan hukumnya pasti, yang kita taruhnya itu barang mahal, barang bagus, hasilnya pun mencengangkan. Karena yang kita taruh itu barang 200 juta, hasilnya 2 miliar. Berasa Pak. Coba kalau di Jumatan 1000, kali 10 cepat. Nggak ngepek. Para pemirsa, ini ketika kita membicarakan tentang Yusuf Mansur, itu masih ada yang mencoba membantah atau mencoba meminta bukti. Mana bukti bahwa Yusuf Mansur itu seperti yang dituduhkan? Sebenarnya bukti-bukti ini tentu harus ada. Kalau tidak ada bukti, kita bisa kena pasal pencemaran nama baik, ya kan? Karena itu saya biasanya akan menyimpan baik itu jejak digital Yusuf Mansur maupun nanti orang-orang yang siap untuk bersaksi tentang hal-hal yang kita angkat di dalam Rumungso channel ini. Misalnya, ya ini yang pertama ya, apa bukti bahwa Yusuf Mansur itu memang seorang pembohong? Video saya yang pertama dulu, yang dipublish atau diupload itu pada Desember 2021, yang pertama yang kita dudukkan, Yusuf Mansur itu seorang pembohong. Ya kan? Oh itu banyak sekali video-videonya. Para pemirsa nanti bisa mengingat lagi dan kita ceritakan lagi. Bisa dilihat dalam jejak digital Yusuf Mansur bahwa dia itu memang dengan kebohongan itu tidak bisa dipisahkan. Kalau kebohongan sudah berpisah dengan Yusuf Mansur, artinya dia bukan lagi Jam'an Nur Khatib Mansur. Ya kan? Dia sudah menjadi makhluk lain. Sama lah seperti cerita Habib Syekh dulu. Kalau Yusuf Mansur sudah bercerita di luar cerita sedekah, ya bukan dia benar dah, kata bukan Yusuf Mansur lagi. Tapi dengan cerita bohong-bohongnya, cerita yang dibumbu-bumbui, cerita yang kadang-kadang nggak masuk akal, itulah disitulah tempatnya. Terus berikutnya, mana lagi Yusuf Mansur itu bahwa ada cerita itu cerita nggak bisa diwujudkan. Bohong-bohong itu banyak sekali.
Contoh ya, dia kan ngaku dulu tuh, kalau dia pengen jadi presiden tinggal sujud doang. Ini anggota DPR aja udah jungkir balik dia, udah nungging. Nggak ada itu. Nggak ada katanya kalau jadi presiden tinggal sujud, maka dia akan dilantik oleh Allah jadi presiden. Apa namanya itu? Itu orang waras atau apa itu namanya? Dia coba tuh masuk ke dunia real, ya kan? Masuk dia ke dunia politik. Itu oleh orang warga Jakarta dibuang ke laut ini. Ini orang nggak waras gitu. Terus lihat bukti lagi. Buktinya itu dilihat itu datanya di KPU tuh, KPUD atau di KPU gitu. Itu datanya. Suaranya cuman 1.300. Waduh, itu mah caleg DPRD DKI aja gitu. Itu suaranya harus di atas 30.000, 40.000 suaranya pribadi gitu. Baru bisa bicara dia untuk satu kursi gitu. Ini kalau suara 1.000. Terus bilang lagi saya yang bohong gitu. Siapa yang bohong? Dia yang bohong. Terus ada lagi yang bilang, mana bukti bahwa Yusuf Mansur itu sangat ambisius. Baik itu dalam urusan duit maupun nanti dalam kekuasaan. Cuma dalam pemilu 2024 ini dia salah langkah. Dia pikir mungkin ya, dia pikir itu dia akan tetap atau partainya itu akan tetap bersama Bapak Presiden Jokowi. Ternyata dia salah. Dia berada pada garis yang berseberangan. Kelindas, tewas gitu. Ambisinya nggak bisa dia kibar-kibarkan, tapi secara emosi dia berambisi terus. Prabowo jadi presiden yang notabene-nya dari pihak yang berlawanan dengan partainya. Kalau dalam bahasa yang ekstrim nih, musuh dia gitu. Begitu menang dia jilat-jilat. Dia bikin video, dia sebarkan lagi gitu. Bahwa Bapak Presiden, Bapak Prabowo itu menelpon dia, meminta dia, Ustadz, umat percaya antum. Cerita apa? Dia kepingin jadi gubernur. Kalau tahun 2016 dia kepingin jadi wakil gubernur muslim. Tapi kan masalahnya banyak. Terus lihatlah jejak digital ini, sebagian nanti kita publish gitu. Banyak sekali. Terus ada lagi yang bilang, mana bukti bahwa yang diceritakan Yusuf Mansur itu tidak faktual. Aduh, banyak sekali Pak. Bapak kalau lihat ceramah-ceramah ini sakit perut kita. Ada yang bilang cerita dia nih, orang yang sedekah ke dia 1 miliar. Akhir kayanya ampun-ampun. Dia punya pesawat 6. Lapang terbangnya 40 hektar. Di pinggir laut. Di dekat Jakarta. Di mana? Siapa? Itu apa namanya? Itu jejak digitalnya ada. Nggak bisa dihapus itu. Terus ada lagi yang bilang dia katanya telah memberangkatkan atau telah membeli 5 pesawat untuk jemaah haji. Wah, itu pesawatnya naik gitu. Tuh nggak turun-turun. Udah berapa tahun? Cuma hajinya mana gitu. Mendingan kita percaya kepada MH70 Malaysia yang hilang. Itu fakta hilangnya. Ini cerita Yusuf Mansur. Nih haji nggak turun-turun. Tuh Bapak masih ada yang percaya. Masih ada yang percaya. Waduh, ini luar biasa kita ini. Begitu kepercayaan itu nggak bisa diganggu-gugat gitu. Yusuf Mansur yang sudah begitu ceritanya masih aja dipercaya. Malah kita yang menggugat, yang dipersoalkan. Saya nggak tahu nih apa saya ini kena pasal gitu. Pasal itu begini. Dalam keadaan masyarakat kita ada namanya begini. Ngono yang ngono, sing ojo ngono. Apa saya nggak paham. Ya maksudnya katanya begitu ya begitu, tapi jangan terlalu begitu. Yusuf Mansur menipu ya, tapi jangan disebut terus. Kalau disebut terus kami membela dia. Ya saya nggak masuk dalam wilayah itu gitu.
Yang kita bicarakan adalah fakta-fakta bagaimana dia merugikan masyarakat dan tindakan-tindakannya yang melanggar hukum, juga tindakan dan tindakan yang mencabuli orang. Itu fakta. Terus lihat aja tuh Hotel City itu. Dia kumpulin uang atas nama syariah gitu kan. Begitu. Jadi itu enggak ada suara syariahnya. Enggak ada suara syariahnya. Malah dia menghalalkan tingkah laku atas nama syariah. Makan riba atas nama syariah gitu kira-kira kan. Waduh, ini banyak sekali. Dan terakhir nih, kan saya lihat begitu saya membuat video itu kan saya ada tuh backup atau background gitu sebagai pendukung supaya sebuah cerita itu ada data penguatnya. Misalnya dia diberkati oleh pendeta gitu. Itu kan ada. Lihat aja tuh di berbagai YouTube gitu. Jadi kalau saya bilang dia satu perguruan gitu, bukan berarti Gilbert itu gurunya Yusuf Mansur, tapi keyakinan dan cara dia tuh sama. Yang satu non-muslim, yang satu muslim. Di non-muslim digugat. Masa muslim yang gak ada dasar dibiarkan? Itu kan aneh kita ini nih. Jadi kalau ada yang masih meragukan gitu, bahkan ada yang membanding-bandingkan itu yang dirampas oleh Yusuf Mansur dibandingkan perampok, koruptor di negara ini yang jumlahnya triliunan, mana yang lebih besar gitu. Kita kan nggak bisa membanding volume begitu gitu. Yang kita lihat ini dalam Islam membawa dampak dan kerusakan yang besar. Maka kita mengkritisi bagaimana ini bisa terjadi gitu. Dan ke depan Yusuf Mansur nggak mungkin lari. Nggak mungkin lari karena sumber kehidupan yang paling banyak tuh dari nilap duit di masjid-masjid ini, dan dia nggak mungkin lari. Karena itu juga kita tidak boleh mungkin membiarkannya. Nggak boleh dibiarkan. Jadi kalau hari ini Yusuf Mansur mencoba mencari jalan bagaimana bisa dekat dengan kekuasaan, itu harus kita pintas. Karena begitu dia mendapatkan, waduh, itu dahsyatnya kerusakan yang ditimbulkan luar biasa. Maka mabuklah semua umat Islam ini hanya melihat ceramah ugal-ugalan, ceramah sesat yang disampaikan oleh Yusuf Mansur. Jadi jejak digital yang kita tampilkan ini biar semua bisa mikir, melihat, dan memahami bahwa apa yang saya sampaikan ini bukan dalam rangka memfitnah atau dalam rangka menggibah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.